Militer Israel melancarkan serangan di Gaza setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata menewaskan puluhan warga Palestina. Pengadilan Pakistan memvonis mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan 14 tahun penjara dalam kasus korupsi tanah. Halo, selamat malam saudara. Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai Dunia Dalam Berita. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan serangan Israel usai pengumuman gencatan senjata di Gaza. Rusia serang bandara militer Ukraina dan kebakaran besar di pembangkit listrik California, Amerika Serikat. Militer Israel membom bangunan tempat tinggal di jalur Gaza setelah menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan pejuang Palestina Hamas. Osama Asama Ashi, koresponden CMG, berada di lokasi setelah serangan yang menewaskan puluhan warga Palestina dan menyebabkan rumah-rumah hancur. Lebih dari 25 orang ditemukan tewas akibat serangan Israel di kota Gaza saja. Koresponden Al Jazeera melaporkan sedikitnya 113 warga Palestina tewas termasuk 28 anak-anak dan 31 wanita dan 264 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak pengumuman kesepakatan gencatan senjata yang akan dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Serangan Israel di tenda pengungsi Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan Palestina menewaskan belasan warga Palestina dan melukai banyak korban lainnya. Di Rumah Sakit Nasser, warga Palestina berduka dan berdoa bagi para korban serangan Israel. Warga Gaza, Joma Abed Al-Al, menuturkan serangan Israel terjadi ketika warga Palestina menunggu penerapan kesepakatan gencatan senjata. Pemimpin kelompok Houthi Yaman Abdul Malik Al-Houthi menegaskan kelompoknya akan memantau implementasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas yang bertujuan untuk mengakhiri perang 15 bulan di Gaza. Militer Houthi akan melanjutkan serangan terhadap kepentingan Israel jika gencatan senjata dilanggar. Kelompok Houthi yang hampir setiap minggunya menargetkan kapal-kapal menggunakan rudal balistik dan drone di perairan dekat pantai Yaman untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina telah lama menyatakan mereka akan menghentikan operasi militer jika konflik di Gaza berakhir. Sementara itu, para aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di jalan-jalan New York, Amerika Serikat dalam kondisi suhu cuaca di bawah 0 derajat Celcius. Penyelenggara aksi pemuda Palestina, Miriam Osman, menyatakan pemberlakuan gencatan senjata di Gaza terasa seperti kemenangan. Penduduk Brooklyn dan Rabbi Yitzhak Deutsch mengatakan ia masih sedih dengan 15 bulan genosida di Gaza. Pertama kalinya dalam sejarah dunia, aksi genosida didokumentasikan langsung di televisi dan media sosial. Di Toronto, Ontario, Kanada, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan konsulat Israel untuk merayakan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Gur Sabar, anggota organisasi Yahudi untuk Palestina Merdeka, menyatakan bahwa meskipun gencatan senjata merupakan langkah positif, namun hal tersebut sudah terlambat. Pasukan Rusia menyerang beberapa bandara militer Ukraina, fasilitas produksi drone, dan gudang penyimpanan dalam 24 jam terakhir. Kementerian Pertahanan menyatakan pasukan Rusia juga menghancurkan jembatan utama di jalur pasokan Ukraina di sebelah barat Kurakhov. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil menjatuhkan 3 bomber pemandu HIMARS buatan Prancis, 12 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 95 drone Ukraina. Di pihak lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 89 pertemuan pertempuran di garis depan hingga Kamis sore.
Video saksi mata pada Kamis malam waktu setempat menunjukkan kebakaran terjadi di lokasi pembangkit listrik Moss Landing milik Vistra Corp di Monterey County, California, Amerika Serikat. Kebakaran terdeteksi di fasilitas penyimpanan energi di pembangkit listrik. Kebakaran besar tersebut memicu perintah untuk mengevakuasi tempat-tempat di sekitarnya. Media lokal melaporkan ratusan orang diperintahkan untuk mengungsi dan sebagian jalan ditutup akibat kebakaran di salah satu pabrik penyimpanan baterai terbesar di dunia itu. Investigasi penyebab kebakaran di pabrik baterai akan dimulai setelah padam. Angkatan Laut Meksiko menemukan dan membongkar laboratorium narkotika rahasia di Sinaloa. Operasi yang dilakukan bersama Kejaksaan Agung Federal menemukan laboratorium di dekat ibu kota negara bagian tersebut dengan luas sekitar 1.500 meter persegi. Pihak berwenang mengatakan mereka menyita 15 kg produk jadi dan sejumlah besar bahan kimia serta peralatan. Laboratorium dan bahan-bahan dinetralkan di lokasi untuk mencegah pembuatan narkotika lebih lanjut. Sementara itu, Meksiko menyita lebih dari 2 ton narkoba dalam pengejaran laut berkecepatan tinggi. Pihak berwenang Meksiko mencegat 3 kapal di dekat pantai Cabo San Lucas dan menyita 2,19 ton kokain. Pihak berwenang menangkap 9 warga negara Meksiko dalam operasi itu. 1 helikopter, 2 pesawat, dan patroli laut dikerahkan untuk operasi penangkapan. Para awak kapal yang ditahan dan narkotika yang disita diserahkan ke kejaksaan. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Kabinet Keamanan Israel menggelar rapat di kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk membahas gencatan senjata dengan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Pasar-pasar di Gaza, Palestina kembali ramai pada pagi hari di saat Kabinet Israel akan menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Sementara itu, Kabinet Keamanan Israel menggelar rapat di kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk membahas gencatan senjata dengan Hamas. Warga Palestina kembali berbelanja di salah satu pasar di Khan Yunis, Gaza Selatan hari ini. Pasar-pasar di Gaza kembali ramai di saat Kabinet Israel akan menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan kelompok pejuang Palestina Hamas di jalur Gaza. Perjanjian gencatan senjata tersebut diumumkan pada 15 Januari 2025 lalu setelah dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian gencatan senjata tersebut, Israel akan menarik pasukannya secara bertahap. Selain itu, kedua belah pihak akan melakukan pertukaran sandera dan tahanan. Gencatan senjata di Gaza akan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Sebagian besar warga Palestina yang saat ini mengungsi menghadapi kelaparan dan menderita berbagai penyakit. Sementara itu, Kabinet Keamanan Israel menggelar pertemuan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mendiskusikan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan kelompok pejuang Palestina Hamas. Kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan Hamas diperkirakan akan membebaskan sandera tahap pertama pada Minggu 19 Januari 2025. Kabinet Israel akan melakukan rapat pada malam ini waktu setempat untuk memberikan persetujuan final terhadap kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan kelompok pejuang Hamas. Perbedaan pendapat sempat terjadi di antara para menteri, sehingga Kabinet Israel menunda rapat yang digelar pada Kamis 16 Januari 2025. Kelompok pejuang Palestina Hamas menyatakan pihaknya berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata.
Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dalam kasus korupsi tanah. Sementara itu Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di Moskow, Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Imran Khan hari ini dalam kasus korupsi tanah. Putusan dalam kasus tersebut yang merupakan kesalahan finansial terbesar yang dihadapi Khan dijatuhkan oleh Pengadilan Anti Korupsi di penjara di kota Garnisun, Rawalpindi, Pakistan, tempat Khan di penjara sejak Agustus 2023. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di Moskow, Rusia hari ini. Kedatangan Presiden Iran di bandara disambut oleh Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev. Dalam kunjungan pertamanya ke Kremlin sejak memenangkan kursi Presiden Iran Juli lalu, Pezeshkian dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berfokus pada hubungan bilateral dan isu-isu internasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menghadiri upacara perletakan karangan bunga di Moskow sebelum bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Pezeshkian berjalan menuju tembok Kremlin untuk meletakkan karangan bunga di api abadi bagi tentara tak dikenal. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Moskow untuk mengadakan pertemuan bilateral dan menandatangani perjanjian kerjasama strategis. Dalam pertemuan, Pezeshkian menyatakan Iran dan Rusia siap untuk menyelesaikan negosiasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran. Presiden Iran menekankan perjanjian strategis antara Moskow dan Teheran yang ditandatangani hari ini akan secara signifikan meningkatkan hubungan bilateral dan akan meletakkan dasar yang kokoh bagi kemajuan di masa mendatang. Roket Starship milik perusahaan antariksa SpaceX meledak dan hancur di angkasa beberapa menit setelah diluncurkan dari Texas, Amerika Serikat. Puing-puing berapi Starship berjatuhan di langit Kepulauan Turks dan Caicos serta di atas Haiti setelah ledakan. Puing-puing berapi berjatuhan di langit Kepulauan Turks dan Caicos setelah roket Starship milik perusahaan antariksa SpaceX meledak di angkasa setelah diluncurkan dari Texas, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Ledakan memaksa penerbangan di atas Teluk Meksiko mengubah arah untuk menghindari puing-puing yang berjatuhan. Puing-puing Starship juga terlihat melintas di atas Haiti setelah diluncurkan dari fasilitas roket Texas Selatan. Bola-bola bercahaya oranye terbang melintasi langit di atas ibu kota Haiti, Port-au-Prince, meninggalkan jejak asap di belakangnya. Elon Musk, pemilik SpaceX, mengonfirmasi di media sosial bahwa potongan-potongan yang berserakan itu milik roket Starship. Elon Musk menyatakan penilaian awal menunjukkan kebocoran internal bahan bakar oksigen cair menyebabkan hancurnya roket tersebut. Kendati mengalami kemunduran, Musk menegaskan peluncuran Starship tetap berlangsung dan sejauh ini tidak ada yang menyarankan peluncuran berikutnya harus ditunda. Roket Starship SpaceX generasi baru dengan tinggi sekitar 17 lantai lepas landas dari fasilitas peluncuran perusahaan di Boca Chica, Texas dalam misi uji ke-7 perusahaan dan uji pertama tahun ini. Manajer komunikasi SpaceX Dan Youth menyatakan pengendali misi kehilangan kontak dengan Starship yang meluncur tanpa awak dan membawa muatan uji pertama berupa satelit tiruan 8 menit setelah lepas landas setelah terpisah dari pendorong tahap pertama Super Heavy. Kegagalan ini mempersingkat misi uji yang seharusnya mencakup upaya perdana untuk penempatan satelit. Sementara itu pendorong Super Heavy kembali ke landasan peluncurannya sekitar 7 menit setelah lepas landas sesuai rencana. Donald Trump akan dilantik kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, memperketat pengamanan di tengah rencana sejumlah unjuk rasa. Dan untuk selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal dari Washington DC, Amerika Serikat. Rio, bagaimana situasi keamanan di ibu kota Amerika Serikat? Ya, Maya dan pemirsa TVRI, pihak
berwenang ini sudah memasang pagar pembatas sepanjang kurang lebih 48 kilometer di sejumlah titik-titik penting yang berada di Washington DC, utamanya gedung-gedung pemerintahan federal. Di pengamanan ini ekstra ketat di gedung Capitol yang merupakan gedung Kongres. Begitu, dan kemudian di National Mall atau alun-alun nasional. Kemudian pagar pembatas juga ditempatkan di Pennsylvania Avenue yang merupakan rute parade Donald Trump setelah dilantik nanti akan berparade sampai ke Gedung Putih. Dan pihak berwenang juga menurunkan 25.000 personel keamanan dan memasang titik-titik pemeriksaan keamanan untuk memeriksa ratusan ribu tamu dan pengunjung yang akan datang pada hari Senin. Dan memang keamanan di Washington DC sendiri sudah mulai ditingkatkan, diperketat pada awal Januari untuk mempersiapkan sejumlah agenda penting. Antara lain adalah pengesahan suara hasil pemilu, kemudian ada persemayaman kenegaraan bagi mendiang Presiden AS Jimmy Carter. Dan keamanan juga menjadi lebih ekstra ketat lagi, mengingat pada beberapa minggu sebelum ini ada serangan teror, baik di New Orleans dan juga Las Vegas. Dan Donald Trump, perlu kita ingat pemirsa, adalah orang yang mengalami 2 kali percobaan pembunuhan. Percobaan gagal pembunuhan ketika dia menjalankan masa kampanyenya tahun lalu, Maya. Baik Rio, bagaimana dengan rencana unjuk rasa jelang pelantikan Trump? Ya, sampai saat ini pihak berwenang melaporkan ada sejumlah unjuk rasa yang dijadwalkan dilangsungkan baik oleh kelompok yang mendukung Donald Trump maupun kelompok yang menentang Donald Trump. Pertama, pada hari Sabtu, 2 hari sebelum pelantikan, akan ada demo yang bertajuk People's March atau unjuk rasa rakyat dari kelompok yang menentang Donald Trump. Dan mereka menyatakan bahwa ingin menyuarakan suara rakyat, isu-isu demokrasi, keadilan rasial, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Kemudian 1 hari sebelum pelantikan akan ada jumpa antara Presiden terpilih Donald Trump dengan para pendukungnya di sebuah sarana olahraga, stadion olahraga di pusat kota Washington DC dengan tajuk Make America Great Again Victory Rally atau rally kemenangan membuat Amerika berjaya kembali, yang diperkirakan juga akan dihadiri puluhan ribu pendukung Donald Trump. Sementara pada hari pelantikan, tepat tanggal 20, akan ada demo dari kelompok yang menentang Trump kembali, yakni dari seorang aktivis hak-hak sipil yang juga seorang pendeta. Dan kalau kita melihat pada saat pelantikan 2017 ketika Donald Trump dilantik pertama kali, seperti yang Anda lihat di layar kaca, ada sejumlah demo baik dari kelompok pendukung maupun kelompok yang menentangnya. Dan 1 hari setelahnya pada tahun 2017 ada unjuk rasa besar-besaran Women's March atau pawai perempuan karena Donald Trump dianggap mengancam hak-hak perempuan pada tahun 2017, Maya. Baik, Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Washington DC. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Ya, Saudara, Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Erling Haaland menandatangani perpanjangan kontrak 10 tahun dengan Manchester City hingga 2034. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Amad Diallo menjadi bintang kemenangan Manchester United atas Southampton di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Hat-trick atau 3 gol yang dilesakan Diallo membangkitkan The Red Devils usai tertinggal lebih dulu dari Southampton.
Pemain sayap Manchester United, Amad Diallo, mencetak hat-trick atau 3 gol setelah timnya tertinggal lebih dulu dari Southampton dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris yang dihelat di kandang MU, Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris. Setan Merah yang sudah membayangkan akan mudah kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Soton yang menjadi juru kunci klasmen sementara Liga Premier Inggris justru kebobolan lebih dulu. MU tertinggal oleh gol bunuh diri Manuel Ugarte sebelum turun minum. Dibayangi kekalahan lagi di kandang, United akhirnya bangkit menekan setelah turun minum. MU menyamakan kedudukan 1-1 melalui Diallo 8 menit menjelang pertandingan usai. Diallo benar-benar menjadi pahlawan kemenangan bagi Setan Merah. Pemain muda asal Pantai Gading itu membalikan ketertinggalan dari Soton pada menit ke-90. Diallo akhirnya melengkapi penampilan apiknya dengan melesakkan gol ketiga di masa tambahan waktu. Kemenangan 3-1 atas Southampton membuat Manchester United naik ke peringkat 12 klasmen sementara di tengah musim yang mengecewakan. Sementara Southampton tetap berada di posisi terbawah klasmen dengan 6 poin. Erling Haaland menandatangani perpanjangan kontrak 10 tahun dengan Manchester City hingga 2034. Gelandang terbaik asal Norwegia itu menjadi pemenang sepatu emas Liga Premier Inggris untuk gol terbanyak yang dicetak dalam 2 musim terakhir. Erling Haaland telah menandatangani kontrak 10 tahun dengan Manchester City yang akan membuatnya bertahan di klub Liga Premier Inggris tersebut hingga 2034. Perpanjangan kontrak gelandang terbaik itu diumumkan oleh pihak klub pada hari ini. Kontrak Haaland akan berakhir pada Juni 2027, tetapi pemain berusia 24 tahun, pemenang sepatu emas Liga Inggris untuk gol terbanyak yang dicetak dalam 2 musim terakhir, kemungkinan akan bertahan di klub hingga usia 34 tahun. Pemain timnas Norwegia yang direkrut dari klub Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund pada tahun 2022 itu telah mencetak 111 gol dalam 126 pertandingan untuk Manchester City, memenangkan treble Liga Premier Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Eropa di musim debutnya di bawah asuhan manajer Pep Guardiola. Haaland mengatakan ia sangat bangga dan bahagia dan menantikan untuk tinggal di Manchester City untuk waktu yang lama. Dukungan yang ia dapatkan selama beberapa tahun terakhir dari Dewan Klub dan manajer City Pep Guardiola membuat ia mengambil keputusan dengan mudah. Sekarang ia bisa fokus sepenuhnya untuk menjadi lebih baik karena ia akan bertahan di City untuk waktu yang lama. Haaland memecahkan rekor di musim pertamanya di Inggris, mencetak 36 gol dalam debutnya di Liga Premier dan 52 gol di semua kompetisi. Ia mencetak 27 gol Liga musim lalu saat City memenangkan gelar Liga Premier keempat kalinya berturut-turut. Musim ini Haaland telah mencetak 16 gol. Berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita Malam hari ini. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.